Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4A dan 4B semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tematik. Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dan kita masuk di subtema yang kedua, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Nah, pada subtema 1 kemarin teman-teman kita sudah belajar beberapa keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kali ini salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman dari permainan tradisionalnya. Nah, contohnya di sini adalah permainan bakia. Nah, dalam memainkan permainan bakia ini kita butuh yang namanya kekompakan. Jadi kita harus kompak dan kerjasama. Karena kalau tidak bekerja sama, maka nanti akan sangat mudah salah satu pemainnya akan jatuh seperti itu. Nah, kerjasama sendiri itu apa? Apa artinya kerjasama? Nah, kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kerjasama ini dilakukan oleh beberapa orang, teman-teman. Dan mereka itu tujuannya sama. Jadi, dilakukan bersama-sama dan memiliki tujuan bersama. Nah, kerjasama ini bisa dilakukan di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya kita bersama ayah bunda kita, kakak kita, adik kita membersihkan rumah bersama-sama, itu juga sudah termasuk yang namanya kerjasama. Nah, kemudian kerjasama itu bentuk-bentuk kerjasama apa saja? Yang pertama ada gotong royong atau kerja bakti, contohnya di rumah tadi ya. Kemudian tolong menolong dalam masyarakat, kalau ada teman kita yang sedang sakit kita menjenguk, ada tetangga yang sedang dalam musibah kita menolongnya. Kemudian kita juga harus hidup rukun dengan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Kemudian ada kegiatan siskamling atau ronda. Kemudian ada kegiatan piket kelas. Nah, ini kalau di sekolah kita bisa melaksanakan piket kelas. Nah, yang namanya kerjasama ini juga akan punya manfaat yang banyak sekali, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan kerjasama, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Misalnya yang pertama, pekerjaan kita akan jadi cepat selesai. Jadi awalnya kalau kita mengerjakan sendiri, itu akan lama. Dengan kita bekerja sama, maka pekerjaan kita akan cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama-sama dengan banyak orang tadi. Kemudian yang ketiga adalah mempererat hubungan baik dengan orang lain. Dan yang keempat, akan tercipta lingkungan yang aman dan sehat karena kita melaksanakan kerja bakti atau gotong royong dan siskamling atau ronda tadi. Nah, itu beberapa manfaat kerjasama. Dan ketika kita bekerja sama dengan teman kita, dengan orang lain kita, misalnya kita punya teman dari suku yang lain, maka kita juga tidak pilih-pilih gitu ya. Misalnya ada teman dari suku yang lain, ya kita tetap bersama-sama gitu ya, karena apa yang akan kita lakukan, kerjasama yang kita lakukan itu adalah dalam kebaikan, seperti itu. Nah, seperti di dalam bacaan ini yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, di dalam bacaan ini teman-teman ada 2 paragraf, dan bacaan ini menceritakan tentang Udin dan teman-temannya ketika hari Minggu mereka datang ke sekolah untuk menghias kelas mereka masing-masing, seperti itu. Kenapa? Karena akan diadakan lomba untuk menyambut hari kemerdekaan. Nah, ada 2 paragraf di sini dalam bacaan ini, teman-teman. Paragraf yang pertama dimulai dari kalimat tidak seperti biasa hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Dan paragraf yang kedua dimulai dari kalimat pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Nah, jadi yang namanya paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat seperti itu. Nah, di dalam bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang ini, kita akan mencari kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf. Nah, kita ingat kembali teman-teman, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Jadi ide utama yang dibahas. Kemudian sementara gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi nanti kalimatnya dari gagasan pendukung ini lebih banyak daripada gagasan pokok. Nah, kita lihat kembali di bacaan tadi yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Kita lihat di paragraf yang pertama dulu, teman-teman, yang dimulai dari kalimat tidak seperti biasa hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Nah, kemudian kita baca sampai akhir paragraf yang pertama.
Nah, kita akan mencari di paragraf yang pertama ini teman-teman untuk gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokok itu di pembelajaran yang kemarin kita belajar biasanya itu ada di awal paragraf, meskipun kadang ada juga di akhir paragraf. Nah, kita cermati di paragraf yang pertama terlebih dahulu. Dimulai dari kalimat tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, kalau kita lihat dari paragraf yang pertama di sini, maka yang menjadi bahasan utama itu adalah hari Minggu itu di sekolah terlihat ramai. Nah, sehingga bisa kita simpulkan gagasan pokoknya itu adalah di kalimat yang pertama, di awal paragraf yang pertama, yaitu tidak seperti biasa hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Nah, baru di gagasan pendukungnya itu adalah mulai dari kalimat kedua dan seterusnya. Mulai dari hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing dan seterusnya sampai di akhir paragraf yang pertama, di kalimat terakhir paragraf yang pertama, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Itu adalah uraian tambahan atau tambahan informasi untuk gagasan pokoknya tadi. Jadi menjelaskan hari Minggu di sekolah terlihat ramai ada apa. Nah, itu dijelaskan di gagasan pendukung tadi. Kemudian kita lihat di paragraf yang kedua ya, kita baca tadi, maka kita juga akan menemukan gagasan pokoknya ada di awal paragraf, yaitu pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Nah, baru dijelaskan yang belum hadir siapa, yaitu Edo dan Marta, kemudian sudah izin, terus Udin dan Siti ke rumahnya Edo dan Marta dulu untuk mengambil hiasan, seperti itu. Nah, jadi tadi ya teman-teman, untuk gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas, dan gagasan pendukung itu adalah uraian tambahannya atau penjelasnya, seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan kita hari ini teman-teman. Insya Allah akan kita lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya di tema 1 subtema yang kedua selanjutnya. Oke, tetap semangat belajar teman-teman semuanya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.